かって栄えたその王国の名は。 Wano Kuni. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, jadi sesuai dengan opening dari video ini. Ini aneh akan bahas bahwa nama kerajaan yang dikatakan oleh si Profesor Clover itu adalah Negeri Wano Kuni. Itu akan jadi judul dari video kali ini. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video dari kami muncul di HP kalian. Nah, lalu mungkin karena ini adalah sebuah teori yang menurut Anda cukup detail dan dalam juga, jadi pastikan kalian menonton video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss atau tertinggal. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, jadi awal mula kenapa Anda berpikiran bahwa negeri Wano Kuni ini adalah nama kerajaan yang hilang tersebut, atau mungkin nama dari Ancient Kingdom tersebut adalah karena sesuai yang dikatakan oleh Shigeo Kimaru, yang kita tahu dia adalah seorang Onimaru, bahwa Wano Kuni ini dulunya adalah the country of gold atau negeri emas. Yang juga mungkin kita tahu bahwa si Ancient Kingdom ini dia adalah negara yang sangat kaya, yang bahkan disebut sebagai the Great Kingdom pada zaman dahulu. Dan kita sudah sedikit melihat flashback dari si Kozuki Oden ini yang tepatnya terjadi 41 tahun yang lalu, di mana kita tidak melihat sama sekali tentang emas yang dikatakan tersebut. Yang berarti bahwa emas ini, bahwa si Wano ini disebut The Country of Gold ini terjadi di waktu yang sangat-sangat lampau, yang berarti kemungkinan besar dia terjadi saat di Void Century atau di 100 tahun yang hilang. Nah, lalu di beberapa chapter terakhir, tepatnya di chapter 957, dan situ Sengoku berkata bahwa kenapa hampir semua orang-orang yang kuat dan orang penting selalu berhubungan dengan Wano Kuni. Di sana dia mengambil contoh yaitu Roger, Whitebeard atau Shirohige, dan juga Shanks. Dan si Akainu menyambungkan ke semua tersebut dengan satu orang, yaitu si Kozuki Oden. Nah, berarti di sini juga kita mengetahui bahwa si Oden ini termasuk orang yang cukup dikenal. Dan dia juga termasuk seorang yang kuat karena kita sudah melihatnya dari sedikit flashback tentang si Oden ini. Dan dikatakan juga oleh lawan bicara dari si Sukiyaki atau bapaknya Oden, bahwa Oden ini benar-benar mewarisi darah dari klan Kozuki, yang berarti klan Kozuki ini berisi orang-orang yang sangat hebat. Nah, lalu kita kembali ke waktu yang sangat lama, tepatnya saat Oda berkata melalui Profesor Clover di flashbacknya Robin, tepatnya saat arc di Enies Lobby, yang mungkin sedikit klipnya sudah kita lihat di opening dari video ini. Nah, di situ si Profesor Clover ini dia berkata kepada Gorosei bahwa pada zaman dahulu kerajaan kuno itu atau si Ancient Kingdom ingin menyampaikan pesan kepada masa depan, yang berarti bahwa dia mempunyai musuh dan ingin menyampaikan pesan tersebut untuk orang-orang di masa depan, yang kita tahu bahwa bentuknya itu melalui poneglyph. Nah, dan kita pun tahu bahwa si poneglyph ini tidak lain dan tidak bukan dipahat oleh seorang klan atau hanya satu orang klan saja, yaitu si klan Kozuki ini, yang mereka adalah pimpinan atau ketua shogun dari si Wano Kuni ini. Di Profesor Clover pun dia berkata bahwa pada zaman dahulu kerajaan itu atau si Ancient Kingdom itu mempunyai musuh. Dia menghipotesiskan bahwa musuh dari si Ancient Kingdom tersebut adalah si pemerintah dunia, yang kita tahu pada zaman dahulu yaitu kumpulan dari 20 kerajaan yang menentang si kerajaan kuno ini. Nah, dari situ pun kita mengetahui bahwa kita melihat bagaimana keadaan si Wano Kuni ini sekarang, yaitu dia mengisolasikan atau menutup diri dari pemerintah dunia, yang dikatakan di chapter terbaru juga bahwa semua itu terjadi karena kutukan dari klan Kozuki, yang berarti sudah terjadi dari waktu-waktu yang sangat lama, yang mungkin sesuai dengan dari awal cerita ini bahwa sudah ditutup sejak beresnya dari si perang di abad yang hilang tersebut atau di Void Century. Nah, hal tersebut mungkin karena si Wano Kuni ini dia masih mempunyai dendam terhadap si pemerintah dunia, karena mungkin pada zaman dahulu kerajaannya dihancurkan oleh ke-20 kerajaan yang tidak setuju dengan mungkin proyek yang akan dilakukan oleh si Ancient Kingdom ini, yaitu si negara Wano Kuni.
Dan di sini pun kita tahu bahwa bahkan angkatan laut dan pemerintah dunia pun tidak mengetahui kekuatan tempur dari Wano. Bahkan si Aka ini pun berkata bahwa kita belum mengetahui kekuatan apapun dari si Wano Kuni ini. Namun katanya mereka memiliki samurai yang sangat kuat. Nah, yang berarti mereka tidak mempunyai informasi tentang si Wano Kuni ini, yang berarti informasinya hanya sedikit. Nah, mungkin selain itu juga pasti si Wano Kuni ini dia menyimpan informasi atau sejarah penting tentang abad yang hilang, dan dia tidak ingin hal tersebut yang penting tersebut jatuh ke tangan yang salah, yaitu jatuh ke tangan musuhnya pada zaman dahulu, yaitu pemerintah, sehingga akhirnya mereka mengisolasikan dirinya sendiri. Nah, dan lalu di One Piece ini biasanya Oda tidak membuat perumpamaan atau alias tanpa representasi sebenarnya dari hal tersebut. Mungkin contohnya seperti si Akagami no Shanks atau Luffy Shitobi Jerami, yang kita tahu bahwa mereka semua benar-benar sesuai dari sebutan tersebut, yaitu Shanks yang rambut merah, dia benar-benar berambut merah. Lalu Luffy Shitobi Jerami, dia benar-benar Luffy yang menggunakan Shitobi Jerami. Nah, kenapa Anda berkata demikian? Karena hal ini pasti berlaku pada sebutan dari si Tenryubito, yaitu naga langit. Nah, kenapa mereka mendapat sebutan tersebut jika mereka benar-benar bukan seorang naga? Mungkin hal tersebut ini sudah pasti Oda tidak akan semena-mena mengartikan hal tersebut. Jadi kemungkinan besar menurut Ane bahwa pada zaman dahulu si Tenryubito ini, atau mungkin dia adalah 20 kerajaan dari pemerintahan dunia, mungkin ada seseorang ataukah raja zaman dahulu yang makan buah iblis sama seperti Kaido, yaitu dia makan buah iblis naga. Dan dia pun orang yang sangat hebat, maka dia disebut sebagai naga langit karena dia seorang naga yang mencakar langit pada zaman dahulu. Nah, dan pada saat itu juga hiduplah seorang samurai dari si Ancient Kingdom ini, yaitu si negeri Wano, yang sudah sangat hebat dalam segi berpedang dan juga kekuatannya yang sudah sangat hebat, yaitu si Shimotsuki Ryuma. Nah, lalu dan dalam pertempuran tersebut, Ryuma ini akhirnya dia berhasil mengalahkan si naga tersebut. Maka legenda pun terdengar sampai ke seluruh dunia bahwa ada seorang samurai yang berhasil mengalahkan naga, dan dia adalah si Ryuma. Karena bahwa legenda tersebut sampai terdengar jauh dari Wano Kuni, yang berarti cerita legenda tersebut mungkin benar-benar terjadi pada zaman dahulu. Dan karena dari perbuatannya mengalahkan naga tersebut dan dia terkenal sangat hebat, akhirnya si Ryuma ini dinobatkan atau orang-orang mengetahuinya sebagai Sword God, atau dia adalah seorang dewa pedang. Karena di One Piece ini hanya 2 orang yang kita ketahui dapat mengubah pedangnya menjadi hitam, yaitu si Ryuma dengan pedangnya Susui, lalu juga Mihawk dengan pedangnya Yoru. Karena kita melihat pedang dari si Shanks dan juga si Roger, bahkan dia tidak sampai mengubahnya menjadi hitam. Jadi mungkin chemistry di antara pendekar pedang Mihawk dan si Ryuma ini benar-benar dalam, sehingga mereka sudah bersatu dengan si pedangnya sendiri dan mengubah pedangnya menjadi hitam seperti itu. Dan mungkin menurut Ane hal ini juga bersambungan dengan video Ane sebelumnya yang membahas tentang buah iblis yang sudah terregenerasi dari zaman dahulu. Misalnya Ane berkata bahwa buah iblisnya Kaido dia terregenerasi dari seseorang yang makan buah iblis naga pada zaman dahulu, dan dia juga dikalahkan oleh si Ryuma. Mungkin jika benar-benar seperti itu, cerita One Piece ini masih tetap sesuai dari ceritanya. Karena One Piece ini benar-benar hampir mengutamakan prinsip utamanya, yaitu inherited will atau pewaris, yang dimana pewaris pada zaman dahulu, yaitu musuhnya yang menyerang si Ancient Kingdom yaitu Wano Kuni, adalah seorang naga juga. Dan sama seperti sekarang bahwa si Wano Kuni ini akhirnya diserang kembali oleh seorang naga yang sama, yaitu si Kaido. Jadi mungkin menurut Ane hal ini pun cukup masuk akal jika si Ryuma ini dia punya peran yang penting dalam kejayaan Wano, terutama saat abad yang hilang tersebut. Karena hampir semua orang di Wano Kuni berkata bahwa Ryuma ini adalah simbol keberuntungan negeri Wano, yang berarti Ryuma ini adalah simbol yang benar-benar orang percaya bahwa dia adalah seseorang yang sangat hebat yang bawa Wano ke dalam kejayaannya. Nah, lalu juga sebagai penutup juga mungkin kita mengetahui bahwa si Lady Toki atau istri dari si Oden ini, dia dikatakan berasal dari waktu yang sangat-sangat lama,
Yang kita juga mungkin dapat memprediksi bahwa dia adalah seseorang dari Void Century tersebut. Dan dalam alasan apa kenapa si Otoki ini sampai mau menikah dan bahkan dia mempunyai anak bersama si Kozuki Oden ini. Yang kita tahu pada zaman dahulunya si Oden ini terkenal seseorang yang bengal atau mungkin seorang yang nakal di negeri Wano Kuni ini. Mungkin alasan yang cukup masuk akal kenapa dia sampai mau bersama si Oden karena visi dari si Oden ini sesuai dengan visi yang diinginkan oleh si Otoki. Apakah visi tersebut? Sini Oden dari dahulu sering berkata bahwa negeri Wano ini sangatlah sempit dan dia ingin membuka batasan dari si negeri Wano ini, yang mungkin hal tersebutlah visi yang disukai oleh si Lady Otoki ini, karena kita tahu bahwa si Toki ini mungkin dia adalah seorang yang hidup di zaman Void Century dan dia adalah orang juga mungkin bangsawan yang berasal dari si Ancient Kingdom pada zaman dahulu, yang dia mengetahui bahwa si negeri Wano ini adalah negeri yang mempunyai rahasia yang cukup hebat dan benar-benar harus disampaikan kepada dunia luar. Mungkin karena hal tersebut juga mungkin si Toki ini dia menceritakan kepada si Oden bahwa Wano Kuni ini mempunyai peran penting dalam sejarah dunia dan dia ingin agar si Oden ini membuka batasan dari Wano Kuni, sehingga dia selalu mengulang kata-kata tersebut kepada hampir semua orang untuk membuka batasan dari si Wano Kuni ini. Yang kita juga mengetahui bahwa ketika batasan dari Wano Kuni dibuka akan menyebabkan sesuatu yang besar terjadi. Mungkin hal ini dikatakan oleh si Toki kepada Oden bahwa akan ada terjadi sesuatu yang penting yang harus diketahui oleh dunia luar dari negeri Wano Kuni ini, mungkin karena dia adalah si Ancient Kingdom pada Void Century. Nah, ngomong-ngomong tentang ada sesuatu besar yang terjadi, apakah ini mungkin sesuai hal besar tersebut adalah terjadinya perang besar? Mungkin sudah diramalkan oleh beberapa orang hebat seperti Kaido yang ingin gerak melakukan atau membuat perang besar ini cepat terjadi. Lalu juga Doflamingo yang berkata bahwa perang tahta akan segera dimulai, dan yang benar-benar cocok sekali dengan teori aneh ini bahwa si Whitebeard yaitu Shirohige sebelum kematiannya dia sendiri berkata bahwa kalian pemerintah dunia takut akan terjadinya perang besar yang memikul beban ratusan tahun. Nah, mungkin hal ini pas sekali dengan si Wano Kuni ini, karena kita juga tahu bahwa si Wano Kuni ini dia tidak ada hubungan sama sekali dengan pemerintah dunia, yang berarti jika si Wano Kuni ini membuka batasannya mungkin akan terjadi perang tersebut yang bertentangan dengan si pemerintah dunia, sama persis dengan yang dikatakan oleh si Whitebeard ini sendiri. Nah, lalu yang menurut Anda juga cukup masuk akal, kenapa si Ryuma ini adalah seorang dari negeri atau Void Century, karena kita mengetahui sejarah tentang Wano Kuni ini adalah the country of gold atau negeri emas, yaitu melalui si Gyukimaru, yang dimana Gyukimaru itu adalah sebenarnya seorang Onimaru yaitu rubah, dan dia adalah peliharaan dari si klan Shimotsuki. Tepatnya dia adalah peliharaan dari si Shimotsuki Ushimaru, yang berarti si Gyukimaru ini mungkin dia mendapatkan cerita turun-temurun dari klannya yaitu Shimotsuki, yaitu dari bapaknya Ushimaru dan bapaknya lagi sampai ke si zaman Shimotsuki pada Void Century yaitu si Shimotsuki Ryuma ini. Jika benar seperti itu, maka cukup masuk akal juga dikatakan bahwa nama kerajaan Ancient Kingdom itu adalah Wano Kuni, karena Ryuma yang hidup pada Void Century mengetahui sejarah pada saat itu yaitu si Wano Kuni sebagai negara emas, dan disampaikan turun-temurun sampai saat ini yaitu ke peliharaannya yaitu si Onimaru. Ada alasan kenapa mayat Ryuma ini tetap aman, karena kita mengetahui mayat atau tempat si Ryuma ini dan si Susui ini dimakamkan yaitu di kuburan, tepatnya di utara Ringo. Dan juga kita mengetahui bahwa di Ringo ini selalu terjadi musim dingin, yaitu selalu beku. Mungkin hal tersebutlah yang menyebabkan kenapa mayat dari si Ryuma ini dia tidak membusuk, dan selama ratusan tahun mayat dari si Ryuma ini mungkin tetap awet dan akhirnya diambil oleh si Dr. Hawkback. Nah, mungkin hanya segitu untuk teori aneh tentang Kuni ini adalah nama kerajaan tersebut. Apakah kalian setuju jika si Wano Kuni ini adalah nama kerajaan yang hilang? Atau mungkin jika kalian tidak setuju dan punya pendapat lain, bisa langsung di kolom komentar di bawah.
kita bisa berdiskusi di kolom komentar dan santai saja boy. Lalu seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya. And I'll see you guys next time. You're a superhero.